Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Senang bertemu kembali dengan saudara. Kami dari PT ASI Jakarta senang sekali membagikan firman Tuhan melalui seri pendalaman Alkitab di pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini kita tiba di pelajaran yang ke-6 berjudul Menderita Karena Kristus. Di studio sudah hadir narasumber-narasumber yang diberkati Tuhan. Di sebelah kiri saya ada Bapak Adri Taunang. Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, Pak. Amin. Di sebelah kanan saya, narasumber kita yang semangat juga, Bapak Victor Tambukur. Tetap semangat dan tetap sehat, saudara-saudara. Amin. Apa kabar, Pak? Baik. Pemirsa, sebelum kita selidiki lebih jauh lagi, mari kita undang Roh Kudus Tuhan agar mengurapi kita pada saat kita membicarakan firman Tuhan. Bapak Victor boleh sampaikan doa buat kita. Mari. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan Kau menjaga langkah kami hingga sampai di tempat ini, dan kami akan mempelajari bagaimana kami umat Kristen akan menderita karena Kristus Tuhan. Tetapi kami yakin bila mana kami tetap bergantung terus berada di dalam tangan, kami akan selamat di dalam Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan begitu banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur pada. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dunia ini jahat, penuh dengan dosa sehingga penderitaan tidak bisa kita hindari. Tapi ada berbagai macam, Pak Victor, Pak Adri, orang menderita berbagai macam sebabnya. Ada yang memang di luar kendali dia, ada yang disebabkan oleh orang yang sengaja. Tapi ada lagi yang lebih konyol, penderitaan itu dibikin sendiri, ya, dibikin sendiri. Tetapi dalam konteks kekristenan ada jenis penderitaan yang lain lagi, yang sepertinya kita tidak bisa hindarkan, ya, yang disebut menderita karena Kristus. Apakah ini bentuk ketidakadilan sebagai pengikut Kristus, atau karena memang ini keteladanan karena Kristus sendiri sudah menderita, ya? Kata menderita bagi pengikut Tuhan itu sangat familiar sekali. Karena ternyata Yesus tidak pernah janjikan kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan menderita. Yesus tidak pernah janjikan itu. Tapi kalau kamu menderita, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Dan tidak ada penderitaan katanya yang melebihi kekuatan kita. Namun untuk lebih jauh, ya, untuk lebih jauh kita membahas apa yang disebut menderita karena Kristus itu, kita boleh masuk satu persatu ke pelajaran kita yang berikut. Bagaimana sebuah sejarah yang sudah dicatat yang menimpa orang-orang Kristen di zaman mula-mula dulu. Ternyata mengikut Kristus, begitu mereka mengikut Kristus, begitu terjadi baptisan yang luar biasa. Tidak lama dari itu terjadi penderitaan yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa. Pak Adri, kamu boleh sampaikan seperti apa penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di zaman mula-mula. Jadi ada 5 poin besar, tapi bukan menakut-nakuti saudara pada saat ini, ya. Yang pertama bisa saja digoreng, ya, dipancung kepalanya, disiksa, dimaki-maki, mungkin dibuang di lubang singa. Ini sekilas saja. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan sebagai berikut. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya memang ini amaran, Pak. Kalau tadi Bapak katakan ada kurang lebih sekian hal yang menyebabkan orang menderita. Tetapi pelajaran kita untuk hari Minggu ini lebih fokus, Pak. Ada cerita di sini tentang Bitinia, ada cerita tentang Trianus, tetapi itu cerita biasa, Pak. Ya, karena satu kali pun kita akan menghadapi hal yang sama. Yang penting di sini adalah kita menderita untuk membawa kabar tentang nama yang luar biasa, adalah Yesus Kristus. Itu aja poin utama. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu, ada garansi, ada jaminan yang sudah disiapkan, kata Yesus melalui tulisan-tulisan Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Pertanyaannya, apakah Bapak, saya, dan kita semua siap untuk melakukan hal ini? Ya,
Banyak uang, banyak harta, banyak mobil, banyak rumah. Ngapain kita mau menderita untuk penginjilan dan nama Yesus yang luar biasa. Ini Pak Tobing untuk hal yang terjadi pada saat ini. Baik. Pak Victor, ini masih di konteks penderitaan orang Kristen. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, saya sering mendengar umat Tuhan berdoa supaya diberi kebebasan beribadah, diberikan Apakah di akhir zaman bukankah doa kita sebaiknya kita ganti supaya kalau kita menghadapi kesusahan Tuhan berikan kekuatan? Gimana pandangan Pak? Itu yang disebut dengan comfort zone. Zona nyaman ya? So nyaman sudah kita di sini. Sudah jangan cari-cari kesulitan katanya seperti itu. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Tidak ada pertumbuhan iman kalau di dalam comfort zone. Ya. Makanya saya aktif di dalam kegiatan kepemudaan. Anak-anak itu saya bawa jauh-jauh ke suku Baduy pedalaman sana. Ada seperti ini ya. Aduh susahnya sana. Perjalanan 6 jam, 7 jam, 8 jam. Kenapa? Karena kamu harus belajar. Suatu saat nanti di bila mana kita masuk di dalam penyaringan itu, maka kita sudah terbiasa. Di dalam comfort zone mana kita terbiasa seperti itu. Saya pikir itu. Jadi sebagai memang tadi Pak Andri sudah katakan jemaat orang Kristen mula-mula itu seperti itu ya. Kita juga sama sebenarnya, nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Saya ada pengalaman seperti itu. Ya, bila mana kita makan, kita dijamu sama pimpinan, ya, ada meja yang berputar begitu kan, ya, waduh, seafood semua, aduh, saya makan apa ini ya? Ya, ini cumi goreng, udang, lobster besar-besar ya. Itu sebenarnya sudah penderitaan untuk saya kan. Mungkin orang kata, kamu menderita sekali Victor, kamu nggak makan ini semua. Iya, saya bilang. Akhirnya, kamu jadi pesan apa? Waduh, apa ya? Ya sudah, kamu pesanlah sendiri. Akhirnya saya pesan apa? Kakap merah bakar besar 1. Oh, jangan dimakan, ini punya Victor sendiri. Ada di situ berkat ya. Jadi ini ceritanya. Jadi bukan hanya penderitaan di situ. Bila mana kita selalu tuju kepada Tuhan, maka ada kok jatahnya untuk kita ya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Baik. Yang simpel. Terima kasih Pak Victor. Di pelajaran berikut ada logika yang agak aneh yang disampaikan kepada kita. Katanya kalau kita menderita justru bahagia. Ini logika yang tidak masuk akal ini di dunia. Ya kan? Lalu Yesus itu raja dan kita harus mengikuti teladan Kristus. Bagaimana Pak Victor? Penderitaan dan teladan Kristus seperti apa ini? Jadi begini. Kalau kita menderita karena kesalahan kita, ya sudah, kamu memang salah. Wajar, ya? Kamu memang salah, kamu dihukum memang salah sudah ya. Masuk penjara gitu kan ya. Pakai jaket apa itu, di bawah jaket kuning ada tulisan KPK di belakang. Sudah, memang kamu salah kan begitu. Ya itu memang sudah wajar seperti di dunia ini. Tapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, itu baru luar biasa ya. Penderitaan karena kita melakukan yang benar seperti ini ajarkan ya. Seperti itu. Jelas sekali tidak ada manfaatnya menderita karena perbuatan jahat kita. Gak ada manfaatnya untuk kita sebagai seorang non-Kristen. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, jadi itulah yang disebut kebahagiaan rohani itu kalau kita menderita karena kebenaran, bukan karena kesalahan sendiri. Baik, terima kasih. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama
membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Pak Adri, ternyata penderitaan ini ada kaitannya dengan kenaikan kelas kita. Ada ujian. Ya kan, ada ujian. Katanya kan kalau mau naik kelas harus ada ujian. Bagaimana Pak Adri? Kaitan dengan penderitaan dengan tingkat rohani kita yang makin. Oke. Saya percaya pertanyaan Bapak ini ada hubungan dengan tipikal yang terjadi pada zaman Petrus. Khususnya poin pertama adalah orang-orang yang ada di zaman itu adalah orang-orang yang berjiwa tradisional. Artinya pasrah. Kelihatan banyak pasrah di sini. Mau jadi apa ya sudah oke. Mau jadi apa oke. Kalau saya banyak pengacara saat ini ya, mungkin ada intervensi dan sebagainya, ada kemungkinan rasionya 10:10 ya. Karena bisa kalau jadi karena ya, baru lepas dari perbudakan itu Pak. itu kelihatan Pak. Jadi pasrah, tetapi ada jaminan yang langsung kepada mereka. Contohnya dikatakan di dalam buku Matius 24 ayat 9 sampai 10. Yesus sendiri memperingatkan para pengikutnya mengenai apa yang mereka akan dapat. Pasrah ini Pak. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Poin pertama ini adalah kata paksa dimulai dengan kata saring. Tidak semua orang bisa sanggup untuk menghadapi kata ujian. Di sini kata api ujian adalah ada hubungan dengan penganiayaan. Dan yang kedua, yang kita bahas di sini adalah berhubungan dengan buku 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan bahwa Petrus
maksudkan di sini dalam memperingatkan pembacanya mengenai api ujian yang mereka hadapi. Dan juga kita bukan masalah ujian ini, tetapi sudah siapkah mereka mengikuti norma-norma atau apa yang dikatakan oleh Yesus tentang mempersiapkan kehidupan rohani mereka sebelum memasuki hal itu. Karena kalau mereka tidak siap, maka Yesus katakan banyak yang apa? Murtad. Berarti case tadinya di sini adalah bukan endingnya, tetapi apa? Persiapan kita menghadapi api ujian atau penganiayaan yang ada di depan kita. Itu Pak Taufik. Pak Adri, Pak Victor. Jadi pen inspirasi mencatat ini suatu kepastian. Ya, suatu kepastian dikatakan demikianlah akan jadi kepada semua orang yang akan hidup saleh dalam Kristus Yesus. Aniaya dan hinaan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus. Sifat dari aniaya itu berubah berulang kali, tetapi prinsip itu, roh yang mendasarinya adalah sama yang telah membunuh umat pilihan Tuhan sejak zaman Adam. Pemirsa yang berkati Tuhan, jika kita memilih memutuskan mau menjadi umat yang saleh, jenis penyiksaan, jenis aniaya itu boleh berganti-ganti jenisnya, tapi prinsipnya sama, ingin melenyapkan kita. Artinya ini satu kepastian dalam arti kalau kita mengikuti Tuhan, jangan pernah bermimpi bahwa hidup kita ini akan tenang-tenang, mulus-mulus, lepas dari penderitaan yang seperti ini. Ini saya melihat. Tapi ada sesuatu yang menarik begini, kan? Dikatakan bahwa jangan kamu apa? Mendatangkan penganiayaan itu. Kadang-kadang kita seperti itu, Pak Andri. Kita yang cari gara-gara, cari gara-gara. Ayo kita cari gara-gara. Waduh, supaya kita bisa dianiaya. Bukan seperti itu. Ini gimana ini? Jangan memancing-mancing ya. Dan yang terjadi adalah sesama umat Kristiani, sesama umat yang sisa ini Pak Taufik. Karena mungkin salah mendalami bahwa katanya menjadi umat Kristen itu kan harus menderita. Jadi kok kayaknya penderitaan belum datang. Dicari-cari penderitaan itu. Bisa jadi begitu. Begitu ya. Tidak seperti itu harusnya ya. Tidak harus seperti itu. Jadi artinya karena kita mempertahankan kebenaran kesalehan hidup. Mau tidak mau kita karena berbeda dari dunia. Dunia nggak senang sama yang berbeda dari itu, saya kira. Memang Pak Taufik ada sedikit lagi. Silakan, Pak. Memang masalah utama kita ini adalah menuruti hukum Allah dan iman kepada Kristus. Itu saya terapkan. Baik, terima kasih Pak Tri sudah memperjelas. Dan pemirsa, apapun ujung-ujungnya nanti akhir hidup kita ini, kita akan menghadapi suatu kondisi yang tidak terelakkan, yaitu penghakiman. Amin. Dimulai dari mana penghakiman itu? Siapa yang menghakimi? Silakan Pak Victor, boleh disampaikan. Ya, memang ini tidak bisa kita elakkan. Tidak bisa kita elakkan. Pengalaman itu akan datang dan kita harus bergembira. Kenapa? Karena Yesus akan datang. Pasti, karena janji Tuhan itu pasti. Bila mana Yesus naik angkat ke surga, dia katakan bahwa saya akan datang seperti saya datang. Dan itu yang harus kita tunggu. Ya, harus kita tunggu. Itu akan menyaring mana orang yang benar, mana orang yang tidak benar. Ya, kiri Pak Tobing, Pak Andre. Oh, ternyata Pak Andre adalah orang yang benar. Aduh, amin. Amin. Ya, oh Pak Tobing. Loh, kok ini tidak benar ternyata. Ya, itu akan kelihatan nanti pada saat. Iya, betul. Kira-kira baik, makasih Pak. Pak Adri, ada poin lagi yang mau ditambahkan mengenai penghakiman? Sangat jelas dan luar biasa apa yang dengan Pak Tobing. Baik, jadi diperjelas kepada kita di 1 Petrus 4 ayat 17-19 itu. Dimulai dari manakah penghakiman itu? Dia katakan dimulai dari rumah Allah sendiri. Dimulai dari kita yang tinggal di dalam rumah Allah. Dari situ dimulai penghakiman. Jadi ya artinya diamalkan kepada kita supaya bersedia berjaga-jaga. Karena dari kita duluan penghakiman. Dari kita yang merasa memiliki kebenaran itu dimulai. Baik. Pada saat kita dihadapkan kepada penderitaan, pencobaan, ujian, dan segala macam, ada satu sikap, pilihan sikap yang harus kita miliki. Ya, apa itu Pak Adri, boleh disampaikan kepada pemirsa sekalian? Jadi kalau saya lihat pelajaran ini sangat singkat karena banyak contoh. Iman itu memiliki apa? Pengorbanan, Pak. Ya, kita lihat cerita yang sederhana adalah pada saat Allah menyuruh Abraham untuk membawa anaknya ke bukit. Apakah dia berdiam? Dia melakukan tindakan atau action. Nah, itu adalah iman. Nah, pelajaran kita tentang Petrus adalah iman di tengah pencobaan. Masih menghubungkan tentang siapa?
Profet Ayub yang begitu luar biasa. Artinya bahwa Ayub tahu mati atau hidup dia akan selamat. Siksa atau senang dia akan hebat karena punya Allah yang luar biasa. Aplikasi bagi kita seperti 1 Petrus 4 ayat 19, 1 Petrus 5 ayat 8. Iman dihubungkan dengan apa? Sadar dan berjaga. Artinya bahwa pada saat kita memasuki era penganiayaan, kita percaya bahwa pakaian kerohanian kita, tata laksana, cara pandang, lifestyle, kemampuan kita memang benar-benar sudah berdasarkan kebenaran atau Injil yang Yesus telah berikan untuk menjadi pelajaran bagi Rasul Paulus dan Petrus untuk menjadi pekabaran. Intinya bahwa kita harus menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, percaya kepadanya bahwa pencipta itu setia dan selalu apa? Berbuat baik. 1 Petrus 4 ayat 19. Terima kasih. Ada sesuatu yang menarik begini, Pak. Ya. Jadi saya suka bercanda dengan teman-teman. Iya, kalau kamu di pihak yang mencobai, ya sudah kan nggak. Ya kalau kamu di pihak setan, ya jadi masalah, nggak jadi masalah untuk. Tetapi kita berharap bahwa kita lah yang akan apa? Dia ya serem juga ya melihatnya ya. Kalau kita di pihak mereka ya tenang-tenang saja. Kita tidak perlu dicobai oleh setan. Kan pertentangan besar yang sekarang pergolakan itu adalah antara Yesus dan setan. Kita di tengah-tengah kan. Ya kalau kita ada di sebelah setan, ya nggak perlu lagi ada pencobaan karena kita yang akan mencobai kan seperti itu. Kira-kira itu gambarannya. Ya kamu nggak usah dicobai karena kamu sudah di pihak sana katanya kan. Itu kira-kira yang celorohnya teman-teman anak muda sekarang kan selalu begitu. Ya kamu untuk apa lagi? Kamu kan sudah di pihak sana. Jangan sampai kita di pihak mana? Di pihak sana. Itu yang harus kita jaga. Ya, supaya iman kita teguh. Berada di dalam peperangan di pihak siapa? Di pihak iman kepada Yesus. Kira-kira begitu Pak Tobi. Baik, makasih Pak Victor. Dan salah satu ayat kunci kembali tadi sudah dibacakan oleh Pak Andri bahwa ketika kita di tengah pencobaan, kita berdoa seolah-olah tidak mendapatkan jawaban. 1 Petrus 4 ayat 9 saya kira ayatnya sangat menguatkan. Adalah menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Percayalah kepadanya pencipta yang setia dan selalu berkah. Bahkan pada saat tidak punya jawaban, kita diminta untuk tetap menyerahkan. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian
bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Baik, saya kira kita perlu rangkumkan pelajaran kita satu. Ya, bagaimana menderita karena Kristus itu. Dimulai dari Pak Adri, boleh disampaikan 2 poin yang bisa merangkumkan pelajaran kita. Jadi yang pertama adalah kata menyembah. Marilah saudara dan saudari para pemirsa dimanapun kita berada dan bapak-bapak juga, mari kita biasakan untuk mengatakan di dalam hati dan pikiran kita, mari kita menyembah Allah yang luar biasa, yang sudah dibuktikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi bagian kita seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada kita dalam buku 1 Petrus 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah mari kita biasakan untuk mengatakan bahwa dalam Yesus kita selalu memperoleh apa? Perlindungan dan kekuatan. Luar biasa. Terima kasih Pak Adri. Pak Victor, boleh sampaikan sudut pandang. Jadi kita harus bergembira. Amin. Kalau kita menderita karena Kristus, itu intinya ya. Jadi jangan kita menderita karena kesalahan kita. Amin. Kalau kita menderita karena Kristus, seperti kita diskusikan tadi, ya kita harus bergembira. Karena itu yang kita harapkan, ya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Victor. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, ini menjadi satu kepastian bagi kita. Kalaupun kita menderita karena kebenaran yang kita pertahankan, karena Kristus yang kita sembah, itulah berita terbaik bagi kita. Dan itulah yang kita tunggu-tunggu di dalam hidup kita. Semoga kita mengikuti teladan Kristus. Kristus yang Allah sendiri, yang tidak berbuat dosa pun, sudah menderita demi dosa-dosa kita. Tentulah kita sebagai umatnya, pastilah diminta untuk meneladani hal yang sama. Hanya berdasarkan hidup bersama dengan Roh Kudus, kita disanggupkan menghadapi pencobaan, penderitaan yang bertubi-tubi yang ditawarkan setan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara dimanapun berada, kami yang di studio juga, agar kita boleh bertemu di lain waktu yang indah kita sama-sama memperbincangkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tutup diskusi firman Tuhan ini melalui doa yang akan dilayangkan oleh Bapak. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberikan makanan yang indah, makanan yang bergizi. Bagaimana surat-surat Petrus kepada jemaat Kristen pada saat itu untuk selalu memperlengkapi kehidupan mereka, memberikan harapan-harapan, memberikan resolusi. Intinya adalah melihat kepada Yesus, kebenaran Yesus, cara Yesus, maka pelajaran ini akan bermanfaat. Biarlah dan ajarlah kami untuk mau menginjil, mau melakukan yang luar biasa, mewartakan tentang Yesus. Dan ini adalah inti klimaks dari pelajaran yang kami sudah bahas saat ini. Sehingga walaupun apa yang terjadi, kami percaya iman kami, iman kepada Yesus akan menjaga kami sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.